Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekologi. Jadi apa itu ekologi? Ekologi sendiri adalah ilmu yang mengajarkan tentang interaksi antara organisme dan lingkungannya. Nah, ekologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ekologi kering dan ekologi basah. Nah, di ekologi kering ada beberapa alat, diantaranya yaitu hand refractometer, soil tester, soil analyzer, termometer tanah, kompas bidik, luxmeter, dan anemometer. Jadi alat yang pertama yaitu soil analyzer. Nah, soil analyzer sendiri ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur faktor abiotik tanah. Nah, untuk fungsi dari alat ini tersendiri yaitu yang pertama untuk mengukur suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, dan juga intensitas cahaya. Nah, adapun cara penggunaannya, yang pertama sebelum dilakukan pengukuran, harap terlebih dahulu untuk menggali tanah terlebih dahulu. Nah, setelah digali, kemudian bagian penutup dari alat ini dibuka. Kemudian di bagian belakang ini terdapat tombol untuk mengukur pH maupun suhu tanah tersebut. Adapun di bagian kanan ini bisa digeser ke bagian kanan tombolnya. Ini untuk mengukur pH tanah. Nah, setelah sudah diatur seperti ini, kemudian kita masukkan alatnya ke dalam tanah. Kemudian ditutup hingga menutupi sensitivitas dari alat tersebut. Nah, kemudian di dalam layar tersebut ini akan muncul berapa pH-nya, berapa kelembapannya, dan berapa intensitas cahayanya. Kemudian untuk mengukur suhu tanah, kita bisa mengubah tombolnya ke bagian kiri menjadi Celcius. Kemudian kita lakukan seperti tadi. Dan di dalam layar tersebut ini akan berubah menjadi suhu, kelembapan, dan juga intensitas cahayanya. Adapun kelebihan dari alat ini sendiri yaitu dia bisa diubah suhunya dari Celcius menjadi Fahrenheit. Nah, untuk bagian cara perawatan untuk alat ini sendiri yaitu dengan membersihkan bagian sensitivitas alat tersebut, kemudian dikeringkan, dan kemudian jangan lupa untuk ditutup dan ditaruh di tempat yang kering. Nah, untuk alat selanjutnya yaitu termometer tanah. Adapun termometer tanah sendiri ini berfungsi untuk mengukur suhu tanah. Nah, untuk cara penggunaannya sebelum dilakukan pengukuran, terlebih dahulu kita menggali tanahnya agar tidak merusak alat tersebut. Jadi ini kita menggali tanah terlebih dahulu, kurang lebih 10 cm. Kemudian setelah tanahnya ini sudah cukup untuk digali, kemudian kita masukkan alatnya, kemudian kita tutup kembali. Nah, kemudian di sini ada bagian skalanya atau bagian angkanya yang akan menunjukkan berapa suhunya. Ketika nanti ditunggu, itu air rasanya akan berubah sesuai dengan suhu yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, ketika selesai, dia tarik alatnya, kemudian jangan lupa untuk membersihkan bagian bawahnya ini dengan air atau aquades, kemudian dilap dengan tisu kering, dan kemudian ditaruh di tempat yang kering. Untuk alat selanjutnya yaitu soil tester. Nah, soil tester sendiri ini berfungsi untuk mengukur pH dan kelembapan tanah. Nah, adapun soil tester yang dimiliki oleh jurusan kita itu bermerek Demetra. Nah, cara penggunaannya sebelum dilakukan pengukuran, kita terlebih dahulu untuk menggali tanahnya tersebut. Jadi kita gali terlebih dahulu. Nah, ketika sudah digali, kemudian kita masukkan alatnya ini. Nah, ketika kita akan memasukkan alatnya, ini di bagian tengah itu terdapat tombol putih. Di sini kita pencet, kemudian kita masukkan alatnya, dan kemudian kita tutup kembali tanahnya. Nah, di sini terdapat perbedaan di antara alat-alat tanah yang lain, di mana kalau di alat-alat yang ini itu dia harus ditunggu selama kurang lebih 2 menit untuk mengetahui berapa pH-nya dan juga berapa kelembapannya. Nah, untuk mengetahui berapa pH-nya dan kelembapannya, di bagian atas tersebut, atas alat ini, itu terdapat skala pH dan juga skala kelembapannya.
Nah, ketika selesai dari 2 menit, maka jarum pada layar ini itu akan menunjukkan pH dan juga kelembapannya. Nah, setelah selesai penggunaan, kemudian kita ambil alatnya dan kemudian kita bersihkan bagian bawahnya yang menjadi sensitivitas alat ini. Kemudian kita bersihkan dengan Aquades dan juga kita lap dengan tisu kering. Nah, kemudian tanahnya dikubur kembali. Nah, alat selanjutnya yaitu kompas bidik. Nah, adapun kompas bidik sendiri ini untuk mengetahui suatu objek sudut elevasinya berapa di suatu bentang alam. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama kita menggunakan alat ini dengan menaruh jempol kita itu di bagian yang hitam ini. Kita masukkan. Kemudian untuk yang jari telunjuk itu kita untuk membuka yang penutupnya. Jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini ada terdapat lensa untuk perbesaran. Jadi kita misalnya untuk mengukur berapa sudutnya dari pohon ini, itu kita menaruh kompasnya di depan seperti ini. Kemudian kita lihat berapa sudutnya itu di lensa perbesaran ini. Nah, jika sudah dirasa tepat sesuai dengan hadapan kita kepada pohonnya, kemudian kita bisa melihat berapa sudut elevasinya. Nah, ketika kita sudah mengetahui sudut elevasinya, kita bisa melakukan hal ini juga pada pohon yang selanjutnya. Nah, kemudian untuk cara perawatannya adalah dengan menggunakan alat ini secara perlahan-lahan, tidak boleh secara kasar, kemudian disimpan di tempat yang kering. Oke, untuk alat selanjutnya yaitu luxmeter. Nah, adapun luxmeter sendiri ini itu berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama di bagian sini itu ada tanda open. Kemudian di sini kita buka untuk mengukur intensitas cahayanya. Nah, jadi seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk mengetahui intensitas cahaya di suatu tempat, kita arahkan bagian putih ini ke suatu cahaya. Seperti ini. Kemudian kita hidupkan bagian power. Kita nyalakan bagian power. Nah, kemudian untuk mengatur satuan luxnya, kita pencet bagian yang sebelahnya. Di sini ada tertera namanya lux atau FC. Kemudian kita pencet. Kemudian setelah terukur berapa ukuran cahayanya, kemudian kita pencet hold dan akan diketahui berapa ukuran intensitas cahayanya. Nah, setelah selesai kita tutup kembali bagian yang diukur ini, bagian putih-putih ini. Nah, kemudian setelah ditutup kita matikan powernya dan kemudian jangan lupa untuk disimpan di tempat yang kering. Nah, selanjutnya yaitu anemometer. Nah, adapun anemometer sendiri ini untuk mengetahui kecepatan suatu angin. Nah, kemudian untuk cara penggunaannya, yang pertama kita pencet tombol di sini ada tombol kuning untuk power. Nah, di sini akan muncul angkanya. Kemudian kita arahkan alat ini ke bagian yang angin, bagian yang ada anginnya. Nah, setelah ada angin di sini, baling-baling di sini akan berputar dan di sini akan menunjukkan angkanya, berapa kecepatan angin tersebut dalam satuan meter per sekon. Kemudian setelah selesai tertera angkanya, kita pencet bagian sini. Ini ada yang namanya hold, yaitu untuk menahan. Kemudian dipencet bagian ini. Nah, di sini akan tertera berapa angka tersebut dan bisa kita catat untuk melakukan sebuah praktikum penelitian. Nah, kemudian setelah selesai, kita pencet lagi power ini untuk mematikan alat tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian setelah selesai, jangan lupa untuk menyimpan alat ini di tempat yang kering agar tidak rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nova Rada Jayanti dari Offering Lingkungan 2017. Pada pagi hari ini, saya akan memandu adik-adik dalam pengenalan alat praktikum ekologi basah. So, check this out. Ya, alat yang pertama ini ada turbidimeter. Nah, di turbidimeter ini di sebelah kirinya ada tombol on dan off, lalu ada tutup dari kupet, terus di dalamnya ini ada botol kupet. Nah, untuk fungsinya turbidimeter ini digunakan untuk mengukur kekeruhan air. Cara penggunaannya, yang pertama
kita tekan tombol on yang ada di samping kanan sampai menyala, lalu dibuka tutup dari botol pipetnya, lalu diambil botol pipetnya. Ini jangan lupa sebelum digunakan dan akan diukur ke turbidimeternya, pipetnya itu harus dibersihkan. Bisa pakai tisu, bisa pakai lap kacamata, atau bisa pakai lap kain. Nah, untuk bukanya ini bisa dipegang di tanda plus yang ada di sini. Batas untuk sidik jarinya tanda plus, lalu dibuka tutup botolnya. Nah, lalu nanti dimasukkan sampel sampai batas tanda plus yang ada di sini. Sampai tanda plus. Nanti kalau udah, terus ditutup. Nah, saat akan dimasukkan ke alat turbidinya, dilap dulu botol pipetnya. Dilap. Lalu nanti dimasukinnya itu, di sini kan ada tanda plus, dan di alat turbidinya itu ada garis putih. Jadi tanda plus yang lurus itu nanti akan sejajar dengan garis putih yang ada di turbidimeter. Dimasukkan. Kalau udah sejajar, ditutup. Lalu nanti tombol yang dipilih itu yang NTU. Kalau udah nyala NTU, nanti tinggal ditunggu, nanti hasilnya akan keluar di layar. Udah seperti itu. Nah, untuk pembersihannya, cara pembersihannya, nanti tutup botol pipetnya dibuka, terus botol pipetnya diambil, lalu tutup botolnya dibuka, nanti sampelnya itu dibuang, terus dikeringkan menggunakan tisu. Jadi kalau udah, ditutup lagi botolnya, lalu dibersihkan lagi sampai tidak ada sidik jari yang menempel, lalu dikembalikan botol pipetnya ke tempatnya, lalu ditutup, terus bisa diklik tombol off-nya setelah angka 0,0 muncul di layar. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan turbidimeter adalah yang pertama, untuk meletakkan turbidimeter itu harus di media yang datar seperti meja. Jadi turbidimeter ini tidak bisa dibawa ke tempat pengambilan sampel. Jadi sampel diambil, lalu dibawa ke lab, lalu penggunaan turbidimeternya itu harus di lab. Nah, terus yang kedua, untuk cara merawat turbidimeternya sendiri itu untuk bagian luarnya bisa dilap dengan tisu ataupun lap kacamata ataupun kain. Sedangkan untuk kuvetnya itu bisa menggunakan lap kacamata. Dan jangan lupa untuk mengkalibrasi turbidimeternya setiap sebelum menggunakan turbidi ini. Kalibrasinya bisa menggunakan aquades yang dimasukkan ke dalam botol pipetnya itu tadi. Alat selanjutnya yaitu deometer atau dissolved oxygen meter. Nah, alat ini ya mempunyai dua komponen, yaitu deometernya sendiri dan kabel serta probe-nya. Nah, fungsi dari deometer ini untuk mengukur kadar oksigen terlarut dalam air. Nah, untuk penggunaannya, kabel inputnya di sini ada simbol anak panah. Simbol anak panah ini langsung dimasukkan ke bagian input. Lalu tutup probe-nya dilepas, diputar, lalu dilepas, lalu di-on-kan dan dipilih menu yang DO. Ini menu DO. Lalu kalau sudah, nanti probe-nya tinggal dicelupkan ke dalam air sampel. Seperti ini. Nah, hasilnya akan tertera pada layar dari deometer. Nah, untuk cara perawatan dari alat DO ini jika sudah selesai digunakan, tinggal diatur lagi menu yang di sini ke tombol kal atau kalibrasi, lalu ditekan tombol off, lalu dicabut kabel yang ada di input.
Lalu probe-nya tinggal ditutup dengan tutup probe yang tadi. Seperti ini. Alat yang selanjutnya yaitu pH meter air. Nah, fungsi dari pH meter air ini untuk mengukur keasaman cairan. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama, elektroda soketnya ini dimasukkan ke dalam tombol yang input. Lalu diklik. Nah, lalu ditekan tombol power. Nah, karena di sini ada larutan Aquades untuk mengkalibrasi dari elektroda soketnya ini, dilepas. Nah, lalu elektroda soketnya ini dimasukkan ke dalam air. Nah, nanti hasilnya akan tertera di layar dari pH meter ini. Jika sudah selesai, elektroda soketnya ini bisa langsung dikeringkan dengan menggunakan tisu. Lalu dimasukkan lagi ke dalam botol yang berisi Aquades. Nah, jika sudah, tinggal ditekan tombol yang power, lalu dicabut kabel dari pH meter ini. Alat yang selanjutnya ada hand refractometer. Nah, fungsi dari hand refractometer ini untuk mengukur salinitas air menggunakan pembiasan cahaya. Cara penggunaannya, ini tutupnya dibuka dulu. Nah, lalu nanti sampelnya diteteskan ke dalam kaca yang ada di sini yang warna biru, diteteskan, lalu nanti ditutup. Nah, lalu nanti hasilnya akan terlihat dari sini, harus diarahkan ke arah datangnya cahaya. Nanti hasilnya itu yang ada batas yang warna biru. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat ini itu jangan sampai ada gelembung di dalam sampelnya ini yang udah ditutup. Untuk cara perawatannya, tutupnya dibuka, lalu sampelnya diambil dengan kertas hisap atau tisu. Jika sudah kering, ditutup, lalu gagangnya ini bisa dibersihkan dengan tisu ataupun lap kain. Alat yang selanjutnya ada jaring bentos. Nah, jaring bentos ini fungsinya untuk menangkap hewan bentos yang ada di air. Untuk cara penggunaannya, jaringnya dimasukkan ke dalam air sampai tenggelam. Nah, lalu nanti kaki kita yang ada di depan jaring ini menggosok-gosok bagian permukaan batu ataupun tanah. Kalau usah digosok-gosok sampai airnya keruh. Nanti jaringnya tinggal diangkat. Lalu hewan bentos yang tertangkap dalam jaring ini bisa langsung diletakkan di wadah. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan jaring bentos yaitu memastikan agar jaring bentosnya ini bolongannya tidak terlalu lebar ataupun sobek. Nah, setelah digunakan dan spesimennya sudah dipindahkan, jaring bentos bisa langsung dicuci menggunakan air yang mengalir. Alat yang selanjutnya yaitu sepatu boots. Fungsi dari sepatu boots ini adalah untuk melindungi kaki saat kita pengambilan sampel di sungai, di kali, ataupun di pantai. Nah, untuk cara penggunaannya, kita tinggal melepas alas kaki yang kita pakai lalu diganti dengan sepatu boots ini. Selanjutnya ada kompartemen. Nah, di kompartemen ini ada 3 elemen, yaitu ada triplek untuk menyangga tabungnya, lalu di sini ada tabung untuk menampung air, dan ada tiang-tiang. Nah, kompartemen ini fungsinya untuk mengukur toleransi suhu pada ikan. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama di sini kan ada 9 tiang. Nah, di setiap tiang-tiang ini nanti akan diletakkan termometer. Nah, termometernya nanti dipasang, tidak perlu diikat, sisa dimasuk-masukin aja. Nanti di ujung sebelah kanan, di bawahnya sini, itu akan dipasang lampu spiritus yang menyala. Lalu nanti di atas sini akan diletakkan es batu, tapi es batunya masih di dalam plastik. Terus nanti diisi air, dan setelah itu diisi oleh ikan gatul biasanya. Nah, ikan gatulnya itu nanti ada 3 jenis, ada yang juvenil, remaja, dan dewasa.
Nah, kalau ikannya sudah dimasukin ke dalam alat, nanti tinggal dicatat hasilnya ikannya lebih prefer ke suhu yang sebelah mana, suhu panas atau suhu dingin. Alat selanjutnya yaitu Sechi Dish, fungsinya untuk mengukur kedalaman air. Nah, cara penggunaannya, nanti lempengnya ini dilemparkan ke sungai atau ke perairan, lalu nanti ada batas air yang ada di talinya ini, bisa diangkat. Lalu nanti batas yang basah ini diukur menggunakan rollmeter. Nah, untuk perawatan dari Sechi Dish ini sendiri bisa dilap menggunakan kain ataupun tisu maupun dikering anginkan, lalu bisa disimpan di lemari. Lalu alat yang selanjutnya ada botol sprayer, lalu ada corong plankton, dan yang kecil ini ada botol flakon. Nah, ketiga alat ini digunakan dalam praktikum pencarian plankton di air. Nah, untuk penggunaan alat ini, yang pertama kalau sudah ada air sampel, nanti airnya itu akan disaring melalui corong plankton ini. Nah, kalau udah, nanti pipa yang di bawah ini dilepas, lalu sampel yang ada di kain saringnya ini nanti disemprot dengan air yang ada di dalam sprayer. Disemprot-semprot. Udah, nanti si planktonnya itu bakal ngumpul di bawah karena udah disemprot pakai air. Lalu nanti sampel plankton yang udah ada di sini itu diletakkan dalam botol flakon. Nah, nanti botol flakonnya ini untuk mengawetkan planktonnya bisa menggunakan air yang sesuai dengan sampel tadi ataupun dengan air laut. Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan corong plankton terutama pastikan jangan sampai kain saring yang ada di sini itu bolong. Jadi benar-benar harus rapat dan tidak ada bolongan selain bolongan yang ada di kain saring ini. Nah, untuk perawatannya, untuk sprayer sendiri itu bisa dilap bagian luarnya dari debu, dan kalau tidak digunakan, air yang di dalam bot sprayer ini bisa dibuang. Nah, untuk corong plankton sendiri setelah digunakan bisa dibersihkan menggunakan tisu ataupun lap kain. Untuk botol flakonnya sendiri setelah digunakan bisa dicuci bersih menggunakan air, lalu dikering anginkan ataupun dilap menggunakan tisu. Sekian penjelasan mengenai alat-alat yang digunakan dalam praktikum ekologi basah. Semoga ilmu yang adik-adik dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk praktikum-praktikum yang akan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.